السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah, dan semoga kehadiran ini menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu kita belajar ilmu biologi, mungkin masih teringat dengan salah satu istilah, yaitu simbiosis mutualism. Artinya kehidupan antara dua makhluk yang saling menguntungkan. Diberi contoh dalam buku-buku tersebut, diberi contoh antara lebah dan bunga. Di lebah mendapatkan saripati bunga, dan kemudian keuntungan bagi bunga ketika lebah membawa serbuk bunga ke bunga yang lain. Jadi saling menguntungkan. Ada juga contoh lain, burung yang memakan bekasan makanan yang berada di gigi buaya. Jadi buaya kalau sudah makan, maka dia akan membuka lebar-lebar mulutnya, tidak tutup-tutup. Makanya ada orang yang kalau makan terbuka mulutnya tidak tutup-tutup, itu mungkin keturunan buaya. Jadi setelah dibuka, datang burung, dia akan memakan dari celah-celah gigi buaya. Burung tersebut mendapat makanan gratis. Si buaya bersih giginya dari makanan yang tersisa di antara sela giginya. Nah, hubungan ini hubungan saling menguntungkan, disebut dengan simbiosis mutualism. Jemaah melakukan Allah, dan ternyata kehidupan seperti ini itu ada antara sesama manusia, yaitu hidup saling menguntungkan dan akan berakhir di akhirat nantinya. Dan kehidupan inilah yang harus disadari oleh banyak manusia, bahwa kita jangan menyia-nyiakan sekelompok orang yang sebenarnya menguntungkan kita sekaligus menguntungkan dia. Jadi kita ini makhluk memang yang kadang-kadang bisa masuk surga karena keberadaan orang. Kita tidak bisa lepas perjalanan kita menuju surga, kita membutuhkan orang lain. Jadi jembatan kita adalah orang. Karena apapun yang dicipta oleh Allah di atas dunia, makhluk selain manusia pun tidak ego. Mereka pun selalu memikirkan keadaan yang lain. Nah, kalau kita ingin bertanya secara jujur, itu kambing ketika mengeluarkan susunya, pernahkah ada kambing yang minum susunya sendiri? Semua pasti menjawab tidak ada. Untuk siapa dia peruntukkan susunya? Untuk orang, untuk makhluk lain. Pernahkah ada pohon yang memakan buah dari pohonnya sendiri? Adakah pohon yang mengatakan kepada buahnya, baik ajak tahu apa? Ikah timah ke leung ke?
Tidak ada. Dia tumbuhkan buah, ternyata buah dinikmati oleh orang lain. Dia pikirkan kehidupan makhluk lain, yang makan burung, yang makan monyet, yang makan manusia. Adakah laut yang memakan hasil lautnya sendiri? Kita tahu di dalam laut itu penuh dengan ikan. Adakah laut yang mengatakan ke ikan, jangan ke mana-mana, karena dia adalah milik laut? Tidak. Dipeliharanya ikan, tapi kemudian dia persembahkan untuk orang lain. Jadi banyak sekali kehidupan yang memang akan terjadi hubungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengatur gaya hidup kita. Ada 3 kelompok yang saling menguntungkan hidup, dan 3 kelompok ini bisa masuk surga dengan cara saling membantu. Dan ini sekali berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan saling tolong menolong sampai ke akhirat itu terjadi di antara orang tua dan anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau seandainya seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya terhenti kecuali 3 perkara. Salah satunya disebutkan adalah waladun salihun yad'u lahu, iaitu di saat dia mempunyai anak yang saleh. Anak yang saleh, catatannya saleh, bukan paleh. Anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi ada orang tua hari ini tidak menyadari itu, sehingga kadang-kadang malas mendidik anak. Bahkan kadang-kadang mengeluarkan kalimat kepada anaknya ketika anaknya sedikit batat ketika kecilnya, dia akan keluarkan kalimat, "Kamu anak tidak berguna. Kamu begini dan begini." Pokoknya dia mengatakan hal-hal yang aneh untuk anaknya, padahal jembatan paling dekat ke surga adalah anaknya. Dia mengambil keuntungan dengan keberadaan anaknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengatakan, jadi karena dulu orang jahiliyah itu paling benci kepada anak perempuan, seakan-akan anak perempuan ini tidak ada gunanya bagi dia, mempermalukan orang tua, tidak ada manfaat, tidak bisa membela keluarga. Itu kebencian orang jahiliyah kepada anak perempuan, padahal mereka lahir dari rahim perempuan, lalu mereka butuh perempuan untuk menikah. Tapi disitulah disebut jahiliyah, bodoh. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan membunuh anak-anak mereka yang perempuan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadisnya dengan mengatakan, barang siapa yang diberikan 3 orang anak perempuan, lalu dia memeliharanya sampai dewasa, lalu menjadi salihah, orang tuanya dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini kita Bapak Ibu maka Allah yang mempunyai 3 orang anak perempuan, kita pelihara baik-baik dari kecilnya, lalu kemudian dia salihah. Ukuran salihah anak perempuan bagaimana? Sebelum menikah taat orang tua, setelah menikah taat suami, itu ukuran salihah perempuan. Karena ada mertua mungkin tidak pernah ikut pengajian, mengira ukuran salihah perempuan harus taat ke orang tua sampai seumur hidup si anak perempuan tadi. Tidak, apa? Kalau dia sudah milik seseorang yang dicintainya dan sudah terjadi ijab kabul, di saat itu juga berpindahlah kebaktiannya. Dulu surganya ada di tangan, ada di bawah telapak kaki orang tuanya. Ketika sudah menikah anak perempuan itu, surganya pindah ke bawah kaki suaminya. Jadi apa yang didapatkan oleh orang tua? Sehingga ada orang tua mengeluh ketika anaknya tidak pulang hari raya, ketika anak perempuannya tidak sempat mengunjungi Allah, rahasia-rahasia di dalam urusan ini, dia akan mengatakan, "Katalah aku kahwin. Saya menyesal menikahkan dia. Semenjak menikah, dia tidak pernah teringat lagi sama kita. Semenjak menikah, dia tidak pernah kirim uang. Semenjak menikah, dia tidak pernah pulang. Ini hari raya ini pun tidak pulang." Padahal hari raya ini wajar tidak pulang, karena sudah dilarang untuk mudik. Pulang kampung yang boleh, mudik dilarang.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bahasa ini bahasa tidak faham. Bapa ibu yang melakukan Allah, semakin taat anak perempuan kita kepada suaminya, maka semakin dekat kita sebagai orang tua menuju ke surga Allah. Berarti kita berhasil mendidik dia menjadi anak salihah. Artinya kita mengambil keuntungan dari ketaatan dia kepada suami. Jadi jangan salah faham. Jadi kalau ada anak perempuan yang tiba-tiba ketika kita telefon, nak kenapa enggak pulang nak? Kamu sudah 2 tahun enggak pulang? Sudah 2 tahun enggak hari raya? Ini mak lihat semenjak kamu menikah dengan si fulan, kamu sudah meninggalkan kami. Ini bahasa salah. Seharusnya kita selalu mengatakan, nak bisa pulang? Oh, lalu dia nyaut, enggak bisa mak, ini suami enggak bisa libur, suami enggak bisa pulang, saya harus melayani suami. Disitulah kita beruntung. Kita harus tahu dia telah berubah menjadi anak yang salihah. Walaupun dia tidak pernah pulang dan melihat kita sakit, tapi ketahuilah, kita mengambil keuntungan dari dia. Kita akan menuju surga karena kesalehannya kepada suaminya. Jadi baik bengih-bengih macam ni indang hanai wo. Ini yang puja 3 anak perempuan dijamin surga. Syaratnya didik sampai salihah. Lalu ditanya oleh sahabat, bagaimana kami yang 2 orang ya Rasulullah, yang punya anak perempuan 2 orang? Rasulullah berkata, walaupun 2 orang. Artinya 2 orang pun kalau salihah, dia akan masuk surga karena anak perempuannya. Kalau salihah. Jabir radhiyallahu anhu menyambung, kami tidak berani tanya kembali. Seandainya kami bertanya bagaimana kami yang hanya punya 1 anak perempuan ya Rasulullah, aku yakin jawaban Rasulullah pasti sama. Yang 1 perempuan pun akan masuk surga karena anaknya. Jadi bagaimana nasib kita Bapak Ibu yang tidak punya anak perempuan? Ilung ustaz kak, cak lonceng mandu mana ilung? Hanya tamahlah hadis mutabah hampir. Nah, perlu dipahami dulu, Nabi tidak membicarakan lagi tentang anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki dari dulu dari zaman jahiliyah itu sudah dihargai, sudah dihormati. Sedangkan perempuan diinjak-injak, maka keluarlah hadis-hadis untuk memuliakan anak perempuan. Jadi intinya jemaah melakukan Allah, jangan mengira bahwa kita ini orang tua yang terus-terusan memberi manfaat untuk anak. Tidak. Apa yang kita tanam hari ini pada anak tersebut, itulah hasil panen kita nantinya. Jadi kalau lihat anak itu, lihatlah ini adalah saham kita, ini investasi kita. Makanya disuruh didik baik-baik anak, disuruh pegang baik-baik anak itu. Dari umur 7 tahun sudah disuruh wajibkan salat. Kenapa? Karena salat adalah pencegah kekejian dan kemungkaran. Mau anak kita baik, didik dari umur 7 tahun. Nanti kalau dia sudah baik, kita yang lelah. Memang untuk membuat dia baik kita lelah. Itu dari umur 7 tahun kita sudah wajibkan dia salat. Padahal umur wajib salat di dalam urusan fikih adalah baligh. Tapi urusan salat diwajibkan umur 7 tahun walaupun belum baligh. Untuk menanamkan kebaikan kita kepadanya. Nak salat, dia pergi salat subuh, Zuhur entah ke mana, kita lagi yang capek, kita kejar-kejar. Sudah azan entah di mana. Yang namanya juga anak-anak umur 7 tahun tentunya main. Dia sedang di rumah temannya, kita sibuk mencarinya. Ada yang marah-marah. Padahal setiap langkah dia mencari anak dia untuk disuruh ke masjid, disuruh salat, itu adalah kebaikan yang dia akan dapatkan sendiri untuknya melalui anaknya. Maka jemaah melakukan Allah, kita dapat keuntungan dari anak. Dan buktinya, kelelahan kita Allah hargai. Sampai-sampai hadis Nabi menyebutkan, ada orang tua yang begitu lelahnya mendidik anaknya, habis harta masukkan anaknya ke pesantren, lalu dia didik anaknya nak hafal Quran, lalu kemudian amalkanlah. Jadi syaratnya bukan hanya hafal, menghafal suruh amalkan sesuai dengan isi. Kalau cuma hafal tidak ada jaminan. Kalau cuma menghafal Quran untuk menjadi seorang imam tidak ada jaminan selama dia tidak mengamalkan itu. Kalau dia sudah menghafalnya lalu mengamalkannya, apa yang Allah berikan untuk kita?
Di atas semua uang kita yang telah berjuta-juta habis untuk membiayai SPP dia. Kita jenguk setiap bulan sekali, kita bawakan rantang, isinya macam-macam kita berikan. Habis-habisan kita untuk anak. Apa yang kita dapatkan? Nabi menyebutkan nanti hari kiamat, orang tuanya, kedua orang tuanya dipanggil oleh Allah, disuruh berdiri di padang mahsyar, di atas panggung, kemudian di hadapan seluruh penduduk di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal, menyaksikan kejadian itu. Lalu Allah panggil anak itu, lalu Allah berikan kepadanya mahkota dan jubah. Lalu Allah katakan, pakaikan untuk kedua orang tuamu. Masya Allah, anak tersebut mengambil mahkota dan jubah dari Allah, dipakaikan ke kepala dan ke badan orang tuanya. Tidakkah kita menangis di saat itu? Tidakkah kita bahagia? Inilah hasil kerja kita, inilah hasil lelahnya kita mengejar-ngejar dia, membuat dia bersemangat, nak jangan keluar dari pesantren, nak jangan keluar, karena sudah 3 kali lari dari pesantren. Kita kembalikan lagi. Subhanallah, siang malam kita mendidiknya. Kita ini untung. Nah, anak itu dapat untung apa dari kita? Dia dapat ilmu kebaikan dari orang tuanya. Dia dapat ilmu bagaimana didikan orang tuanya dari kecil. Yang dulu mendidik dia baca Al-Fatihah siapa? Kita yang tak teh dia dari dulu, nak coba belajar salat segala macam. Nah, dia dapat ilmu itu. Dia dapat untung dengan ilmu dari kita, dan kita dapat untung dari hasil kerja dia. Ketika dia mengucapkan Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kalimah itu singkat, padat, tapi ternyata menolong kita di alam kubur. Makanya ada kitab yang dalam terjemahan kitab itu, yaitu kitab tentang penggali parit. Itu dikisahkan bahwa dulu di Irak itu ada seorang ulama bermimpi. Dia bermimpi ada seorang ayah di alam barzah. Ketika semua orang datang ke kuburan lalu mengucapkan salam seperti salam yang diajarkan Nabi, semua orang berebut-rebut atas berkah dari salam itu. Kita diajarkan Nabi memberi salam ketika datang ke area perkuburan. Jadi itu memberikan doa. Semua orang berebut kecuali orang tersebut. Dalam mimpinya itu dia duduk saja, dan dia mendapatkan sesuatu yang datang dengan sendirinya, dia tidak perlu berebut. Nah, kemudian dalam mimpi ini ulama ini kemudian bertanya kepada orang tua ini, wahai bapak, saya lihat yang saya semua berebut mendapatkan doa dari kaum muslimin, kemudian salam dari kaum muslimin, mereka berebut mendapatkan rahmat itu, tapi engkau duduk saja tidak berebut. Apa yang terjadi padamu? Lalu dia mengatakan, aku tidak perlu berebut, karena aku punya anak yang selalu mendoakanku, bahkan dia terus-terusan membaca Al-Quran, dia niatkan untukku. Nah, lalu kemudian terbangunlah ulama ini. Di dalam itu dia sebutkan dulu anaknya, disebutkan nama anaknya, saya lupa siapa yang disebutkan itu. Lalu terbangunlah ulama ini, lalu berjalan di tengah pasar kota Baghdad untuk mencari seorang anak yang diciri-cirikan oleh dalam mimpi itu. Dan ternyata dia bertemu dengan seorang anak yang sudah remaja tentunya, sedang berjualan. Ditanya kanan kiri, ciri-cirinya sama, namanya sama, dan apa yang dia lihat, dia perhatikan ternyata anak ini walaupun berjualan tapi mulutnya komat kamit, ternyata dia seorang hafizul Quran. Lalu ulama ini bertanya, benarkah orang tuamu begini dan begini, begini dan begini? Benar katanya, dan cocok ceritanya. Berarti selama ini yang menolong orang tuanya adalah anak ini dengan doa-doanya. Nah, kemudian setelah 1 tahun, ulama ini bermimpi kembali dengan mimpi yang sama, tapi kali ini orang tua ini ikut berebut-rebut. Akhirnya ulama ini bertanya lagi, ada apa denganmu? Bukankah dulu engkau selalu mendapatkan curahan dari anakmu? Dan dia mengatakan, aku tidak mendapatkannya lagi, karena dia telah meninggal dunia. Nah, ternyata dicek kembali, benar-benar bahwa anak ini telah meninggal dunia. Jadi jemaah mereka Allah, ya,
Wallahu alam, yang penting dalam kitab ini diceritakan seperti itu, entah benar atau tidaknya, tapi hikmahnya benar. Jadi oleh kerana itu jemaah melakukan Allah, kita ini jaga anak baik-baik. Jadi jangan sampai anak ini menjadi sumber penderitaan kita. Jadi buatlah anak ini menjadi sumber kebahagiaan kita di akhirat nantinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ada orang tua dibawa oleh Allah, diperlihatkan dari satu pintu surga ke pintu surga yang lain. Jadi dinaikkan oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Lalu kemudian orang tua ini bingung dan bertanya kepada Allah, anna li hadza? Ini hadis, anna li hadza, ya Allah, kenapa engkau memuliakan aku seperti ini? Ada apa ini? Artinya dia sendiri merasa tidak pantas aku mendapatkan kemuliaan seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahawa apa yang terjadi padanya, yaitu dimuliakan Allah, bi istighfar, hadza bi istighfari waladika laka. Inilah hasil dari istighfarnya anakmu untukmu, hasil dari istighfarnya anakmu untukmu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan benci ke anak. Karena kalau kita melihat anak itu dalam kebencian, kita susah mendidiknya. Lihatlah anak itu sebagai sumber amal kita. Jadi tidak perlu berharap balasan dari dia. Kalau mendidik itu jangan harap balasan. Karena ada orang tua salah memahami urusan akidah. Jadi dia berharap balas dari anak, padahal berharap balas dari Allah. Sehingga muncul kalimat hari ini, nak, ingat-ingat ya, yang sekolahkan kamu ini ayah sama mamamu. Ini jangan lupa nanti kalau sudah jadi pejabat, sudah dapat gaji, jangan lupakan orang tuamu. Jangan lupa kirim. Ini kamu nanti kalau sudah kerja di Singapura, sudah kerja di Abu Dhabi, itu kirim tiket ke kami. Jangan lupakan kami. Sekarang hari ini kamilah yang membantumu segala macam. Dia masih berharap dari anaknya. Kalau betul anaknya berhasil, mungkin sudah sampai tua pun dia tidak punya gaji, atau tiba-tiba dia meninggal sebelum selesai kuliahnya. Apa yang kita dapat? Tidak dapat apa-apa dari dia, kecuali kita niatkan karena Allah. Inilah pembalasan Allah, hasil kelelahan kita mendidik anak kita. Ini orang pertama, Bapak Ibu melakukan Allah. Jadi kalau orang pertama saja sampai 25 menit, berarti ada 2 orang lagi, itu sekitar 50 menit lagi perlu waktu. Tapi saya persingkat saja menjadi kira-kira 7 menit ke depan. Jadi karena tadi kita sebutkan ada 3 orang yang saling hidup, saling menguntungkan. Baik, kemudian yang berikutnya jemaah melakukan Allah, berdasarkan hadis Nabi, ada orang yang hidup juga saling menguntungkan sampai ke akhirat. Siapa mereka? Yaitu antara guru dan muridnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan juga di antara sedekah, di antara amal yang akan ditinggalkan anak Adam yang terus mengalir adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, maka itu akan beralih, akan kembali pada diri kita. Semua kebaikan yang diajarkan oleh para ustaz, oleh tengku, atau oleh siapapun kepada temannya, kepada saudaranya, itu bukan sia-sia, pasti mengalir kembali. Jadi kita ini mendakwahkan orang, kita ini dapat dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajrun kafa'ilihi. Barang siapa yang memberikan informasi atau menunjukkan satu kebaikan pada orang lain, maka dia mendapatkan persis pahala seperti orang yang dia telah taubatkan itu. Kalau guru TK mengajarkan Al-Fatihah kepada anak TK, kalau itu benar-benar karena Allah, maka ketika dia membaca Al-Fatihah di waktu dia sudah bisa salat, setiap lantunan Al-Fatihah satu hurufnya itu berpahala 10. Satu hurufnya berpahala 10. Bayangkan dia berulang-ulang dalam salat wajibnya 17 rakaat. Kemudian dalam salat qabliyahnya, dalam salat ba'diyahnya, siapa yang pertama sekali mengajarkan Al-Fatihah itu? Oh, rupanya guru TK-nya. Maka semua lantunan itu dia dapat pahala, lalu dari seluruh pahalanya Allah berikan kepada gurunya. Allah berikan kepada gurunya.
Di antara jemaah pengajian ada yang taubat dari makan riba, kerana selalu ustaznya bicara masalah riba dah jujur riba. Hai dengar lebih, tapi taubat alhamdulillah. Ada yang taubat saja. Satu orang taubat meninggalkan dunia haram itu, maka pahala taubatnya selain dia mendapatkannya, maka dikirimkan Allah kepada yang mengajarkan kebaikan untuknya. Jadi antara guru dan murid saling menguntungkan. Guru dapat hasil jerih payahnya mengajarkan kebaikan, murid dapat apa? Murid dapat ilmu, nanti dia akan menjadi guru berikutnya. Jadi waktu pulang pengajian saja, lalu dia bilang ke isterinya bahawa tadi saya ikut pengajian, rupanya adik, perempuan yang pakai baju seksi itu haram surga. Mulai hari ini kamu tidak boleh lagi pakai baju seksi, biar saya saja yang pakai baju seksi, kata suaminya. Dia taubatkan istrinya. Dia bilang sama istrinya apa yang baru dia dengarkan. Dia menjadi guru berikutnya. Dia katakan, dek, mencukur alis itu ternyata terlaknat, maka jangan cukur alis lagi, cukur kumismu saja, contohnya. Lalu taubat istrinya dengan amalan-amalan buruknya, maka dia kembali mendapatkan pahala dari apa yang telah dia lakukan kepada orang lain. Makanya oleh kerana itu, Bapak Ibu maka Allah, jangan bosan-bosan menasihati orang. Jangan bosan-bosan. Allah tidak lihat berhasil atau tidak. Yang Allah lihat adalah bagaimana usaha kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak mungkin semuanya berhasil. Tidak mungkin. Nabi saja yang hidup di bawah lindungan, di bawah jaminan Allah, tidak semuanya berhasil diislamkan, tidak semuanya mengikutinya. Tapi yang penting kebaikan kita mengalir, kebaikan kita mengalir. Nah, ini saling menguntungkan hidup, saling menguntungkan. Oh, ada orang yang tidak bisa langsung mengajarkan kebaikan melalui mengajar, sewa orang lain. Itu sama. Kita tidak bisa mengajarkan Iqra untuk anak-anak di komplek kita. Sewa ustaz, sewa tengku, bayarkan dari gaji kita. Kita bilang siapa mau mengaji di rumah saya sediakan gurunya, saya yang bayar gurunya, saya yang bayar gaji guru. Kalian mengaji saja. Masya Allah, dia telah mendapatkan sesuatu melalui apa yang telah dia usahakannya. Makanya ini hidup kita pelihara. Hidup untuk saling memberi nasihat itu peliharalah. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang saling menguntungkan itu ada pada kelompok orang kaya dan orang miskin. Di sini yang orang paling banyak tidak faham. Orang kaya dalam pikiran dia itu selalu melihat orang miskin adalah sebagai objek. Jadi dia selalu merasa bahawa dia adalah pemberi, orang miskin adalah yang menerima. Jadi dia selalu merasa apa manfaatnya orang miskin untuk kita? Kan kita yang selalu menolong dia. Dia ada apa manfaatnya untuk kita? Nah, ini yang perlu kita fahami lebih dahulu, bahawa kita ini kaya karena ada orang miskin. Itu dulu yang perlu dipahami. Sebahagian kita PNS karena ada orang yang tidak lulus PNS. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kontan mengatakan kepada sahabat, abghuni ad-du'afa, dalam hadis riwayat Tirmizi atau Abu Daud, abghuni ad-du'afa, kata Rasulullah, tolong carikan aku orang miskin, tolonglah di mana-mana ada orang miskin beritahu aku, kata Rasulullah. Untuk apa? Karena orang kaya itu dicipta, dimunculkan orang kaya itu akibat, jadi bahasa Rasulullah, orang kaya itu turzaquna wa tunsarun, orang kaya itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah karena adanya ad-du'afa minkum, adanya orang miskin di antara kalian. Jadi keberadaan orang miskin menjadi penyebab ada orang yang kaya. Makanya jangan mengira kita ini penolong si miskin, tapi sebenarnya kita sedang menolong diri sendiri saat kita sedang membantu orang miskin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang menjadi miskin agar memudahkan orang kaya masuk surga. Bayangkan kalau orang tidak ada miskin, Pak. Bayangkan, untuk menggali lubang septic tank kita saja enggak ada orang. Kita kan kalau kaya-kaya itu, jangankan menggali lubang septic tank, Pak, cium saja sendiri pun enggak sanggup. Jangankan orang, sendiri pun tidak sanggup. Itu tipe kadang-kadang orang kaya. Tapi Masya Allah, dia butuh orang miskin.
Itu baru dari kehidupan yang zahir. Tapi pada sebenarnya yang terjadi adalah orang miskin itu diciptakan Allah agar memudahkan orang kaya masuk surga, agar orang kaya bersyukur ke Allah melalui tangan orang miskin. Makanya Allah katakan, tolonglah, infakkanlah, sedekahkanlah kepada fuqara, kepada masakin. Jadi kita ini mendapat keuntungan dengan keberadaan orang miskin. Jadi jangan hina-hina orang miskin. Tidak suka terserah, tidak suka dengan perangainya terserah, tapi jangan menyebut-nyebut tentang kemiskinannya, jangan mengejek-ngejek tentang kemiskinannya. Nah, orang miskin itu apa yang didapatkan dari orang kaya? Pertama, dia bisa hidup dengan kasih sayangnya orang kaya. Selalu dapat pakaian, dapat ini, dapat itu. Itu yang zahirnya. Tapi yang membuat dia bisa masuk surga karena dia bersabar setelah melihat kekayaan orang lain. Jadi dia lihat orang kaya dan dia bersabar di atas kekayaan yang diberikan Allah kepada orang lain. Dia tahan-tahan dirinya, ya Allah, di samping rumah saya, Masya Allah, mobilnya 2, sedangkan saya dihidupkan dalam keadaan miskin. Lalu dia bersabar tanpa ada hasad, tanpa dengki dengan keberadaan orang kaya. Nah, di saat seperti itulah dia masuk surga dengan kesabarannya. Jadi saling menguntungkan kehidupan ini. Orang kaya masuk surga dengan rasa syukurnya, orang miskin masuk surga dengan kesabarannya melihat orang kaya. Jadi tidak ada yang tidak diuntungkan dalam hidup. Maka 3 kelompok orang ini kita perlu jaga. Jagalah hubungan dengan orang tua kita dengan baik. Jagalah semangat kita mendidik anak. Kemudian antara guru dan murid teruslah saling memberi wasiat, saling memberi nasihat. Kemudian jaga-jagalah orang miskin sekeliling kita, karena kita bisa masuk surga dengan keberadaan orang miskin. Cuma sayangnya orang kaya ini walaupun masuk surga, dia sudah duluan menikmati surga di dunia. Rasulullah pernah mengatakan orang kaya ini surganya, dapat surga tetapi terlambat, duluan orang miskin yang masuk surga. Dan saya akhiri tausiah hari ini dengan satu kisah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdurrahman bin Auf, lalu dia mengatakan, wahai Abdurrahman, engkau masuk surga di belakang dalam keadaan merangkak. Padahal Abdurrahman bin Auf orang yang dijamin 10 sahabat yang dijamin surga, tapi Rasulullah mengatakan engkau nanti masuk surga posisimu di belakang dan engkau merangkak. Engkau merangkak artinya dia masuk surga tapi di belakang, ngantri dulu. Siapa di depannya? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu lebih duluan masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya. Mereka sudah berfoya-foya dalam surga. Hadis lain menyebutkan 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Mereka sudah duluan dalam surga kalau mereka bersabar dalam hidupnya kepada Allah. Abdurrahman bin Auf terkejut mendengarkan itu karena dia adalah salah satu sahabat paling kaya di zaman Rasul. Akhirnya Abdurrahman bin Auf merasa bahwa kapalo, ini gara-gara kekayaan saya paling lambat masuk surga. Karena orang kaya banyak pertanyaannya, banyak hisabnya. Lalu Abdurrahman bin Auf mencoba untuk memiskinkan diri. Bagaimana cara dia memiskinkan diri? Semenjak dia mendengar dari Rasulullah bahwa karena dia kaya, walaupun dia masuk surga tapi terlambat. Akhirnya dia menunggu kesempatan bisa memiskinkan diri karena hartanya terlalu banyak. Dia pedagang yang betul-betul selalu dapat untung. Nah, ketika perang Khaybar, sahabat berperang sampai berbulan-bulan sehingga tidak sempat mengurus kebun kurmanya. Akhirnya kurma membusuk sendiri. Kurma membusuk. Setelah panen enggak ada yang urus, enggak ada yang jual, membusuk. Abdurrahman bin Auf mengumumkan di Madinah, semua pemilik kurma busuk ku beli semuanya. Tujuan dia untuk beli kurma busuk agar uangnya habis untuk menolong orang lain, sekali habis bah kasih negeri. Karena kurma busuk mau dijual lagi pun enggak ada yang beli. Itu pikiran Abdurrahman bin Auf. Jadi dia beli semua kurma busuk. Kan sahabat pulang dari medan Khaybar, mereka bingung, panen mereka semuanya membusuk. Akhirnya ternyata dibeli oleh Abdurrahman dengan harga yang tinggi. Kurma busuk dibeli harga tinggi. Setelah dibeli, dikumpulkan di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman merasa ini saatnya untuk memiskinkan diri. Dan tidak lama setelah itu, beberapa bulan kemudian, ada sekelompok kafilah dari Yaman
datang ke Madinah. Dan ternyata mereka mencari apa? Ditanya-tanya, rupanya mereka mencari kurma busuk. Untuk apa mereka cari kurma busuk? Rupanya di Yaman sedang ada penyakit yang obatnya adalah kurma busuk. Semua orang mengatakan kurma busuk kami sudah dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka mendatangi Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, benarkah engkau menyimpan kurma busuk? Benar. Kalau begitu juallah ke kami. Jadi Abdurrahman bin Auf juga berfikir, daripada menangkap ke dapur beliau menang, diberikan gratis pun mereka tidak mau. Jadi dalam catatan mereka mau diberikan gratis, mereka tidak mau, karena ini untuk obat. Jadi mereka ingin membelinya, bukan gratis. Akhirnya dibelilah semua kurma busuk dari Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga biasa. Akhirnya dalam sekejap Abdurrahman menjadi kaya kembali. Karena kedua oleh inilah manusia yang pingin miskin tidak miskin-miskin. Tapi hatinya yang kita ingin cerita, bahawa ternyata Rasulullah mengatakan orang kaya itu terlambat masuk surga. Maka bapak ibu jangan kaya-kaya sekali. Kalau bapak punya kekayaan, berikanlah ke orang lain. Jangan beli kurma busuk. Ya, beli mobil untuk ustaz sajalah. Ya. Atau apa sajalah yang bisa dibeli. Ustaz punya NMAX, kalau tidak ada saya beli. Begitulah kita. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah tolong kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.